Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 671 sampai 675. Semua orang terkejut. Ternyata Dewa Perang Kunlun sama sekali tidak menganggapnya serius. Rencana untuk menghadapinya sudah lama dipikirkan. Kami bisa menerima apapun yang Dewa Perang lakukan padanya. Kata Fu Changlong, oke. Kalau begitu mulai hari ini, kamu hanya boleh melakukan bisnis legal dan hanya mengambil uang bersih. Kamu boleh melakukannya, kamu tidak boleh melakukan apapun yang membahayakan nyawa manusia. Kamu boleh melakukannya, selain itu, saya ingin Anda menghabiskan tahun-tahun ini. Uang yang diperoleh akan diserahkan dan digunakan sebagai biaya militer, dan itu akan diserahkan setiap tahun di masa depan. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Fu Changlong tidak ragu sama sekali. Ye Junlin melihat lagi para master di Nanhongmen dan berkata, kalian memiliki keterampilan khusus, tetapi kalian menindas orang biasa di sini. Apakah kalian tidak malu? Kalian harus pergi ke garis depan untuk melawan musuh dengan berani dan mengganti uang Ibu Pertiwi. Tinggal di sini sungguh menyia-nyiakan seni bela diri. Kami orang Tionghoa harus berdiri tegak dan mengabdi pada Ibu Pertiwi sebagai tugas kami. Terutama Anda yang memiliki keterampilan khusus, Anda harus melakukan hal yang sama. Semua orang tertegun dan saling memandang. Pahami rencana Ye Junlin. Pertama, semua uang gelap yang diperoleh digunakan untuk biaya militer. Kedua, semua tuan ini bergabung dengan tentara untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Apakah kamu tidak bersedia? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Iya, kami bersedia. Saya sudah lama bosan dengan kehidupan seperti ini. Kita harus pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, pertahankan tanah air. Ya, kita harus menggunakan bakat kita di tempat yang seharusnya digunakan. Beberapa kata Ye Junlin digaungkan oleh ribuan orang. Ada di antara mereka yang bersedia dan ada pula yang tidak. Tapi sebelum kekuatan Jenderal Ye, mereka semua setuju. Melihat ribuan master, hati Ye Junlin terasa gatal. Apa efeknya jika ahli seni bela diri tersebut membentuk tim dan menempatkan mereka di medan perang? Benar-benar tak terkalahkan, terutama dalam hal serangan diam-diam dan invasi, dia tidak terkalahkan. Setiap orang memiliki keterampilan unik, yang di medan perang pasti akan menghasilkan dominasi. Kebetulan masih terjadi pertempuran di zona perang utara yang cukup ketat. Jika tim ini diturunkan pasti akan berperan besar. Ini adalah rencana lama Ye Junlin. Karena kalian semua setuju, izinkan saya membicarakannya. Selanjutnya, saya akan mengubah Anda menjadi perintah pertempuran. Kalian membentuk sebuah tim, yang disebut Batalion Binatang. Langsung ikuti perintah dan pengiriman saya. Mulai besok, kalian berkumpul di militer Jinling wilayah dan akan ada personel yang berdedikasi untuk melatih Anda. Singkirkan kebiasaan buruk Anda dan biarkan Anda mengenal keterampilan militer dan menjadi lebih kuat. Kata Ye Junlin, meskipun orang-orang ini kuat, mereka tetaplah gerombolan. Berikan kepada Kilin untuk melatih mereka menjadi divisi yang tak terkalahkan. Dimengerti, semua orang berteriak serempak. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi tentara langsung di bawah Dewa Perang Kunlun. Mereka yang tadinya tidak mau juga menyebut diri mereka beruntung di dalam hati. Impian banyak pria di Huahai ditangkap oleh mereka. Adapun 4 raja surgawi dan 6 budak, Ye Junlin tidak bergerak. Bagaimanapun, ini adalah keturunan langsung Fu Changlong. Dia juga mengandalkan orang-orang ini untuk menyerahkan lebih banyak biaya militer. Semua orang tidak bisa membayangkan Nanhongmen dibersihkan oleh Ye Junlin seperti ini. Ye Junlin kembali ke perusahaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Li Ziran menemukannya. Bagaimana kalau kita bicara baik-baik? Kali ini terjadi begitu cepat, Li Ziran tentu saja menjadi curiga. Dia merasa perlu meminta Ye Junlin untuk mengklarifikasi. Setelah tiba di kantornya, Li Ziran bertanya, Ye Junlin, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Suasana langsung menjadi serius. Ye Junlin tersenyum, saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Kamu bilang kamu tidak menyembunyikan apapun dariku. Apa yang terjadi tadi malam?
Mengapa orang yang diam-diam melindungiku meminta Wu Xiao untuk menemukannya? Bagaimana denganmu? Dan ada keraguan tentang semua hal sebelumnya, dan setiap kesulitan terselesaikan. Saya pikir semua ini ada hubungannya denganmu, kan? Li Ziran tiba-tiba meninggikan suaranya, hampir berteriak. Apakah kamu benar-benar di penjara beberapa tahun terakhir ini? Kenapa aku tidak percaya? Tanya Li Ziran. Faktanya, ada banyak petunjuk tentang apa yang dilakukan Ye Junlin selama periode ini. Selama Li Ziran berpikir dengan hati-hati, dia akan menemukan banyak hal. Terutama Yan Luo God of War yang sebenarnya banyak diekspos tadi malam. Setidaknya base camp sudah terlihat. Ziran, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Fang Ziqing tiba-tiba membuka pintu dan masuk, menyela pembicaraan antara Ye Junlin dan Li Ziran. Ah, kami tidak membicarakan apapun. Ziqing, mengapa kamu ada di sini? Li Ziran berkata dengan terkejut. Sekarang saya sudah selesai menangani masalah di Suzhou dan Hangzhou. Selanjutnya, pasar utama ada di sini, jadi saya di sini. Fang Ziqing menjelaskan. Ngomong-ngomong, Ziran, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Bos Yunting akan segera mengungkapkan identitasnya dan kita akan benar-benar menemuinya. Mendengar ini, Li Ziran pun sangat menantikannya. Dia ingin melihat seperti apa rupa pria misterius ini. Mengapa dia membantunya dan Ye Junlin lagi dan lagi? Ye Junlin, apakah kamu sudah bertemu dengan bos besar? Dia akan muncul kali ini, dan dia akan menghadiri pernikahanmu. Tanya Fang Ziqing. Apa? Li Ziran terkejut dan menoleh. Dia selalu curiga Ye Junlin memiliki hubungan dekat dengan bos Yunting. Sekarang tampaknya hal itu seharusnya terjadi. Ye Junlin mengangguk. Ya, aku tahu sedikit. Katakan padaku, orang seperti apa dia? Fang Ziqing segera bertanya. Rahasiakan dulu untuk saat ini, kamu akan bisa melihatnya saat Ziran dan aku menikah. Kata Ye Junlin. Kamu, Fang Ziqing dan Li Ziran menatap Ye Junlin dengan marah. Grup Yunting secara resmi memasuki ibu kota provinsi, dan dengan fondasi yang dibangun oleh grup Dongtian, operasi Fang Ziqing jauh lebih nyaman. Hari-hari berikutnya sangat santai, pengaturan pernikahan berjalan dengan tertib. Terutama pembangunan ruang pernikahan, segala sesuatu di Yunting Group juga berada di jalur yang benar, dan secara bertahap akan menggantikan produk elektronik Sansing Group. Khususnya ponsel, komputer, dan produk lainnya akan segera siap dipasarkan. Pada saat yang sama, dua film besar dan serial TV yang diproduksi secara rumit oleh Dongtian Group akan segera dirilis. Selebriti seperti Zheng Zihan akan mendukung dan mempromosikan produk elektronik Yunting Group. Masing-masing bidang saling menguntungkan dan harapannya tinggi. Ye Junlin minum teh dan merokok setiap hari. Anda hanya perlu mengungkapkan identitas Anda di hari pernikahan. Dua wanita kuat Li Ziran dan Fang Ziqing tidak peduli pada Ye Junlin. Dengan mereka di sini, Ye Junlin bisa makan dan menunggu mati. Pada hari ini, Xiao Qin tiba-tiba berlari mendekat. Mengapa kamu di sini? Ye Junlin bertanya dengan heran. Aku akan berlatih, Xiao Qin berkata dengan penuh semangat. Untuk magang, cari saja pekerjaan di Suzhou dan Hangzhou. Ada lebih banyak perusahaan di Suzhou dan Hangzhou daripada di ibu kota provinsi. Kata Ye Junlin. Xiao Qin melirik Ye Junlin dan berkata, tapi kamu tidak berada di Suzhou dan Hangzhou. Tentu saja aku harus datang ke ibu kota provinsi. Hah, apa hubungannya denganku? Ye Junlin merentangkan tangannya tanpa daya. Aku mendengar di sekolah bahwa kamu dan adikku bercerai. Iya, bolehkah aku mengejarmu sekarang? Setelah mendengar kata-kata Xiao Qin, Ye Junlin memuntahkan seteguk teh yang baru saja diminumnya. Ada apa? Kamu sudah bercerai. Tapi kamu lajang, kenapa aku tidak bisa mengejarmu? Xiao Qin menatap Ye Junlin dengan tatapan bingung. Ye Junlin tersenyum dan berkata, memang benar aku lajang, tapi pergilah dan tanyakan pada adikmu apakah dia bisa mengejarku. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya pada adikku. Xiao Qin pergi. Ketika Xiao Qin mendengar berita perceraian Ye Junlin di Suhang, dia sangat gembira hingga dia tidak bisa tidur selama beberapa hari beberapa malam. Saya tidak sabar untuk segera datang dan mengejar Ye Junlin.
Kesempatannya akhirnya tiba. Setelah akhirnya menunggu masa magang, dia langsung datang menemui Ye Junlin. Di kantor, Li Ziran dan Fang Ziqing sedang mendiskusikan rencana. "Xiao Qin, kenapa kamu ada di sini? Apakah ada yang salah?" Li Ziran bertanya dengan heran. "Ya, saudari, aku ada hubungannya denganmu." Xiao Qin berkata dengan wajah dingin. "Kalau begitu aku akan minggir sekarang dan kamu bisa ngobrol." Fang Ziqing hendak pergi. "Saudari Ziqing baik-baik saja, kamu tidak perlu pergi." Xiao Qin memandang Li Ziran dan bertanya, "Kakak, apakah kamu sudah bercerai?" "Ya, aku sudah menerima surat cerai. Karena kamu dan dia sama-sama lajang. Lalu bisakah aku mengejar Ye Junlin?" Begitu Xiao Qin mengatakan ini, mata Li Ziran dan Fang Ziqing hampir terbang. Keduanya memiliki ekspresi tidak percaya. Apakah gadis ini gila? Dia ingin mengejar Ye Junlin? Inilah yang mereka berdua pikirkan. "Apakah kamu serius?" Li Ziran tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan bertanya dengan gemetar. Xiao Qin mengangguk. "Saya serius, saya pikir dia cukup bagus, dan memenuhi standar saya dalam segala hal. Sekarang dia lajang, saya bisa mengejarnya." Fang Ziqing menggigit bibirnya. Saat ini, ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Dia juga menganggap Ye Junlin cukup bagus, terutama setelah menyelamatkannya saat itu, pandangannya terhadap Ye Junlin berubah drastis. Saat berikutnya, ekspresi Li Ziran tiba-tiba berubah. "Tidak, kamu tidak bisa mengejarnya." Xiao Qin tampak bingung. "Kak, beri aku alasan mengapa aku tidak bisa mengejarnya, dia masih lajang. Bahkan jika kita bercerai, dia tetap kakak iparmu, kamu tidak bisa mengejarnya, lagi pula, kamu masih bersekolah, jangan pikirkan hal-hal ini." Li Ziran sangat ketat. "Aku hampir lulus, bagaimana aku bisa menjadi anak-anak, dia lajang, jadi aku punya hak untuk mengejarnya, kamu bukan istrinya lagi, dan kamu tidak punya hak untuk menghentikannya." Xiao Qin tampak bertekad. Tidak ada yang bisa menghentikan keputusannya. Melihat sikap tegas Xiao Qin, Li Ziran menghela nafas. Mengapa dia tidak melihat bahwa Xiao Qin menyukai Ye Junlin sebelumnya? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Ye Junlin? "Kakak, jika kamu tidak memberiku alasan untuk meyakinkanku, aku akan mengejarnya." Kata Xiao Qin. Li Ziran tidak tahu harus berkata apa. Fang Ziqing lah yang menjelaskan alasannya. "Kakak, keluargamulah yang menerima akta cerai. Faktanya, kakak dan adik iparmu masih bersama. Mereka akan segera menikah lagi. Kakak iparmu akan memegang pernikahan untuk adikmu. Itu berarti mereka tidak bercerai, apa?" Setelah mendengar kebenarannya, Xiao Qin memandang Li Ziran dengan tidak percaya. Dengan rasa malu seperti itu, Li Ziran tidak berani menatap Xiao Qin. "Bang!" Xiao Qin bergegas keluar pintu. Air mata mengalir di wajahnya. Dengan hubungan antara tiga orang, akan memalukan bagi semua orang jika hal seperti ini terjadi. Baik Li Ziran maupun Ye Junlin tidak pergi mencari Xiao Qin. Tapi di malam hari, sesuatu terjadi pada Xiao Qin. Karena rasa malu, baik Ye Junlin maupun Li Ziran tidak pergi ke Xiao Qin. Alhasil, pada malam hari, tidak ada kabar dari Xiao Qin. Dia tidak kembali ke rumah, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Xiao Qin di beberapa tempat familiar lainnya. Dia menghilang begitu saja. Semua orang di keluarga Zhao sangat cemas. Xiao Qin akan kembali hari ini. Kenapa sekarang dia tidak bisa menelepon, dan tidak bisa menemukan siapapun? Apakah ada yang salah? Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei sangat ketakutan hingga mereka menangis. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo juga berkeringat dingin. Li Ziran hampir menangis. "Ini semua salahku." Li Ziran sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xiao Qin, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Fang Ziqing menasihati, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Qin akan menyukainya." "Hei!" Li Ziran menghela nafas berulang kali. Saat Ye Junlin mendapat kabar tersebut, dia langsung meminta seseorang untuk mencarinya. Hampir seluruh kota Jinling mencari Xiao Qin. Ye Junlin semakin menyalahkan dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak membiarkan Xiao Qin pergi ke Li Ziran. Dia tidak menyangka Xiao Qin serius.
Aku sangat menyukainya. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Qin, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Saat ini, Xiao Qin sedang minum di klub pribadi. Setelah dia pergi dengan sedih di siang hari, dia menemukan beberapa teman sekolah menengahnya untuk menghilangkan kesedihannya. Xiao Qin sudah mabuk setelah minum sepanjang malam. Inilah yang harus dilakukan beberapa gadis untuk membujuk. Jika tidak, Xiao Qin akan mabuk dan tidak sadarkan diri. Namun, beberapa siswa lagi datang ke klub tersebut. Mereka kuat dan kuat, dengan tinggi rata-rata lebih dari 1,9 meter. Mereka juga teman sekelas Xiao Qin di SMA dan sekarang bersekolah di sekolah olahraga. Begitu mereka mendengar Xiao Qin sedang minum di sini, mereka segera berlari. Pemimpinnya adalah seorang pria bernama Su Langlong, yang menyukai Xiao Qin sejak SMA. Dia adalah pengganggu di sekolah, dan dia langsung menindas gadis lain. Tapi Xiao Qin adalah kesayangan keluarga Zhao, jadi dia tidak berani. Kami hanya bisa mengejarnya secara terbuka dan jujur. Namun ditolak, namun pikiran jahatnya tidak pernah berhenti. Yuki datang segera setelah mendengar bahwa Xiao Qin sedang minum untuk menghilangkan kesedihannya. Melihat penampilan Xiao Qin yang bingung dan memikat, Su Langlong hanya merasakan bola api membubung. Xiao Qin, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku malam ini. Su Langlong tahu bahwa Xiao Qin adalah orang yang sangat konservatif. Selama dia ditangkap, Xiao Qin tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, saya akan menjadi menantu dari keluarga Zhao dan keluarga Xiao, keluarga terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Memikirkan hal ini, Su Langlong hanya merasakan tenggorokannya kering. Xiao Qin, datang dan tinggallah bersamamu malam ini agar kamu tidak mabuk atau kembali. Su Langlong menuangkan anggur untuk Xiao Qin. Beberapa gadis tidak bisa menghentikannya. Xiao Qin perlu minum untuk menghilangkan kekhawatirannya, dan dia minum beberapa gelas anggur lagi. Benar-benar mabuk, Su Langlong telah membuka hotel, lalu membawa Xiao Qin kembali. Saat ini, seluruh Jinling sedang mencari seseorang. Lingkaran bawah tanah dan murid-murid Nan Hongmen mencari seperti karpet. Suzaku, Zhao Yuan dan lainnya juga mencari kemana-mana. Tiba-tiba Ye Junlin menerima pesan dari Zhang Dongsu. Tuan Ye telah menemukannya, dan itu ada di klub pribadi Junhao. Ye Junlin segera pergi ke klub pribadi Junhao, di gedung klub. Semua orang minum terlalu banyak, kalian kirim yang lain kembali, dan aku akan mengirim Xiao Qin. Perintah Su Langlong, mencoba mengusir yang lain. Tidak, ayo kirim Xiao Qin kembali, kata beberapa gadis. Kamu tidak mengerti, kan? Aku akan mengirim Xiao Qin pergi. Su Langlong marah. Beberapa gadis hanya bisa menyaksikan Su Langlong membawa pergi Xiao Qin. Bang, ketika Su Langlong hendak membawa Xiao Qin pergi, pintu kotak tiba-tiba terbuka. Seseorang masuk, wajahnya muram dan menakutkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Junlin datang, mengambil Xiao Qin dan pergi. Gerakan Ye Junlin sangat cepat sehingga Su Langlong dan yang lainnya bahkan tidak bereaksi. Hingga orang itu menghilang di depan pintu, Su Langlong dan saudara-saudara dari sekolah olahraga segera keluar. Ketika mereka sampai di halaman luar, 4 atau 5 orang dari Su Langlong menghentikan Ye Junlin. Siapa kamu? Angkat dan lari, Su Langlong berkata dengan marah. Dia sangat marah, hotel sudah siap, Xiao Qin mabuk, dan semuanya sudah diatur. Tiba-tiba ada orang asing masuk dan membawa pergi Xiao Qin. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Jangan main-main denganku malam ini, suasana hatiku sedang buruk. Ye Junlin benar-benar tidak ingin akrab dengan anak-anak ini. Katakan padaku dengan jelas, siapa kamu, dan kecewakan aku, ini teman sekelasku. Su Langlong tegas, saudara-saudara di sebelahnya juga menatap Ye Junlin. Aku kakak iparnya, ayo jemput dia, kata Ye Junlin. Ah, Su Langlong terkejut. Apakah mereka benar-benar keluarga Xiao Qin? Bukankah rencananya akan gagal? Dia tidak ingin melewatkan kesempatan malam ini. Busur keras Tuan juga harus diselesaikan. Su Langlong menyatukan hatinya dan berkata, kakak ipar Xiao Qin, kenapa aku tidak tahu? Cepat turunkan dia, lalu keluar. Minggir, aku tidak ingin menyakitimu, Ye Junlin mencibir.
Hahaha, Su Langlong tertawa. Mereka semua berlatih sanda dan gulat di sekolah olahraga. Siapa yang tidak bisa dikalahkan, hanya karena Ye Junlin ingin menyakiti mereka. Sungguh konyol, cepat turunkan orang. Kami ingin melindungi keselamatan Xiao Qin. Desak Su Langlong, hanya saja Ye Junlin memeluknya dan pergi tanpa memperhatikan. Berikan padaku, Su Langlong dan yang lainnya percaya bahwa mereka adalah anggota sekolah olahraga, dan mereka sama sekali tidak terlalu memperhatikan Ye Junlin, dan mereka akan segera melakukannya. Bang, tapi saat ini, pintu di luar clubhouse tiba-tiba runtuh. Orang-orang berdatangan satu demi satu dari luar. Semuanya agresif, bahkan ada yang memegang penis. Tak lama kemudian, halaman kecil itu dipenuhi ratusan orang. Jumlah orangnya masih bertambah, dan masih banyak orang di luar. Pertempuran ini membuat Su Langlong ketakutan. Kakak ipar Xiao Qin membawakan ini. Ye Junlin berkata dengan dingin, jangan bunuh siapapun. Lawan, ratusan orang bergegas, mengepung Su Langlong dan memukuli mereka dengan kejam. Setelah membawa Xiao Qin kembali ke rumah Zhao, Ye Junlin dan Li Ziran merawatnya sepanjang malam. Li Ziran pergi keesokan paginya dan meminta Ye Junlin untuk tinggal. Katakan pada Xiao Qin dengan baik, kata Li Ziran. Dia tidak ingin melihat Xiao Qin mengalami kecelakaan untuk kedua kalinya. Xiao Qin membuka matanya dengan bingung, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Ye Junlin. Kakak ipar, kamu, Xiao Qin tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu tahu apa yang terjadi tadi malam? Ye Junlin bertanya, sepertinya aku terlalu banyak mabuk. Kata Xiao Qin malu-malu sambil mengusap kepalanya. Kamu tidak diperbolehkan keluar untuk minum di masa depan, dan ponselmu tidak dapat dimatikan. Bahkan jika kamu ingin melampiaskannya, kamu tidak seperti kamu. Tahukah kamu betapa khawatirnya semua orang? Itu terlalu berbahaya. Ye Junlin pura-pura marah. Aku tidak ingin melampiaskannya. Kamu dan adikku tidak peduli dengan apa yang terjadi kemarin. Aku hanya bercanda, kamu menganggapnya serius. Xiao Qin tersenyum untuk menyembunyikan rasa malunya. Baiklah, patuh dan patuh saja di masa depan. Ye Junlin tersenyum. Xiao Qin mengangguk. Boom. Tapi saat berikutnya, dia bangkit dan tiba-tiba memeluk Ye Junlin. Tubuh Ye Junlin tiba-tiba membeku. Dan dia memandang Xiao Qin dengan tidak percaya. Bersambung.